Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Dian Lestari. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang buku rekening online dari Bank Syariah Indonesia, di mana Bank Syariah Indonesia itu merger dari Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Nah, di sini saya akan mensosialisasikan bersama teman saya, namanya Eka Meliani Putri. Baik, sebelum saya dan teman saya lebih lanjut memahami atau mempelajari tentang BSI, saya mau tanya terlebih dahulu sama Mbak di sini. Mbaknya tahu nggak BSI itu apa? Bank Syariah Indonesia. Pernah dengar nggak tentang BSI? Pernah. Di mana? Di iklan TV ataupun apa? Ngeliat pelangnya di jalan-jalan. Biasanya kalau di sosial media, Instagram, YouTube itu selalu ada iklan-iklan tentang BSI. Di TV Iya. pun ada ya, tahu Iya, ya ada. ada. Menurut Mbak itu Bank Syariah Indonesia bagaimana? Bank yang Islami. Ya, Bank Syariah itu kan Islam, dia tidak menganut riba. Kalau bank konven itu kan dia selalu sistemnya riba, tapi kalau Bank Syariah dia margin bagi hasil gitu. Oh iya. Terus kalau Bank Syariah Indonesia itu mempunyai 3 produk, Mbak. Yang pertama itu ada Burekol atau buku rekening online, dan yang kedua itu ada Iris, dia semacam kode pembayaran. Terus yang ketiga itu ada M-Banking. Nah, dari ketiga produk tadi yang saya jelaskan, saya di sini memilih satu, yaitu Burekol, buku rekening online yang akan saya sosialisasikan kepada Mbaknya. Nah, Burekol ini tuh tidak perlu kita bikin rekening tuh harus ke bank jauh-jauh, capek, panas, ngantri gitu, nggak perlu. Cukup di rumah pakai handphone saja, kita tinggal download BSI Mobile. Nah, syarat pembuka rekeningnya itu juga gampang, Mbak, cuman pakai KTP aja, terus NPWP jika Mbaknya ada, terus sama pulsa. Itu buat ngirim kode melalui SMS. Jadi saya akan menunjukkan video tentang buka pendaftaran Burekol, buku rekening online dari rumah. Nah, di sini kan sebelum daftar kita harus mendownload dulu BSI Mobile. Jangan lupa itu harus nomor 1. Kalau kita nggak download, jadi kita nggak bisa bikin rekening. Jadi ini bikin rekeningnya tuh langsung itu ya, buat M-Banking gitu ya, juga. langsung sekalian bikin M-Banking. Jadi kita nggak perlu repot-repot. Kan kalau ke bank kita harus buka rekening dulu, terus Iya. baru bikin Bikin M-Banking M-Banking. gitu. Kalau di sini nggak. Nah, dari pertama itu nanti kalau kita udah masuk di aplikasinya, bakal ditanya mau buka rekening baru atau udah pernah gitu kan. Kalau kita mau bikin baru, pilih buka rekening. Nah, kemudian yang kedua itu ada 2 pilihan rekening kan. Yang pertama ada tabungan ESI Mudoroba sama tabungan ESI Wadiah. Dari perbedaan 2 ini sudah dijelaskan di tampilan sini ya, Mbak. Yang pertama itu kalau tabungan ESI Mudoroba itu dia tuh nanti dapat bagi hasil. Dia sistemnya pakai tabungan yang bagi hasil. Nah, setoran awalnya itu minimum 100.000, biaya per admin per bulannya 10.000. Tapi kalau tabungan ESI Wadiah dia tuh cuman tabungan bersifatnya titipan aja. Kita bagi hasilnya tuh sesuai kebijakan banknya. Nah, setorannya awalnya itu 100.000, biaya admin per bulannya gratis, jadi nggak ada biaya admin sama sekali. Lanjut ya? Boleh nanya nggak? Ya, silakan. Jadi dari kedua Rekening tadi. Iya, rekening tadi itu menurut Mbak tuh mana yang lebih menguntungkan? Kalau menurut saya lebih menguntungkan yang tabungan ESI Mudoroba, karena dia kan kita bisa dapat bagi hasil dari banknya. Kita kita nabung, nanti uang yang kita tabung itu sama pihak bank pasti digunakan. Jika nanti dari dana itu dapat keuntungan, pasti kita akan dikasih keuntungan dari pihak bank. Kalau tabungan ESI Wadiah itu cuma titipan aja, uang kita nggak akan diapa-apain sama pihak bank, menetap gitu. Jadi bank juga nggak ngambil bunga dari uang kita itu ya? Nggak, soalnya kan di Bank Syariah Indonesia itu nggak ada mengatur unsur riba atau bunga. Pakainya itu margin bagi hasil. Oke. Lanjut ya. Nah, yang ketiga, alamat ketiga. Yang pertama tuh foto KTP, jangan lupa siapkan KTP. Foto
foto KTP, dah di situ foto NPWP jika ada. Kalau banknya mahasiswi ya Mas ya, jadi nggak perlu pakai NPWP. Terus yang kedua itu foto TTD, tanda tangan. Itu nanti di kertas putih mbaknya tanda tangan, terus di foto. Kemudian lanjut isi data diri sesuai dengan KTP. Nah, langkah yang keempat setelah kita isi data diri udah selesai, kita langsung lanjut. Nanti itu biasanya dikasih dua pilihan, mau verifikasinya secara video call atau langsung datang ke bank. Kalau dari video call, mbak nanti pilih video call kan. Nah, nanti di video call itu langsung mbak ngantri dulu sih, biasanya ada antrian, masih ada antrian tapi nggak lama. Itu ngantri, nanti mbak ditanyain tentang data diri mbak. Kalau sudah nanti mbak langsung ke bank, tinggal minta ATM sama buku rekening. Tapi kalau mbaknya pilih untuk verifikasinya itu pilih ke bank, mbak harus minta kode aktivasi dulu. Jadi kode aktivasi dulu itu mbak bikin PIN sama sandi di BSI Mobile. Kalau udah mbak langsung lanjut ke teller setoran awal. Itu kalau setoran awal kan minimal 100.000 ya kalau tabungan Madia sama Mudoroba. Nah itu kalau udah nanti mbak dimintain sama pegawai tellernya tuh suruh bikin PIN ATM-nya. Kan kalau kita dibikinnya khusus di aplikasi BSI Mobile. Nanti kalau di teller kita khususnya di PIN ATM, kartu ATM-nya. Kalau udah nanti rekeningnya udah berhasil, nanti ada tulisan Assalamualaikum. Kalau punya saya itu Assalamualaikum bisa Diana tadi. Kalau nanti mbak udah jadi Assalamualaikum Eka Megani Putri gitu. Nama penggunanya. Ya, nama pengguna. Jadi emang di sini kita nggak perlu repot-repot. Pokoknya nanti kalau udah bikin daftar ini kita langsung datang ke cabang terdekat. Terus kalau semuanya kita mau transfer itu antar BSI, nggak ada biaya admin. Tapi kalau ke rekening bank lain gitu kan, itu biaya adminnya pasti ada. Masih ada yang ditanyakan soal Burekol ataupun BSI? Cabangnya di mana aja mbak? Kalau di sini cabangnya itu di bank Metro. Di Metro ada, itu dekat jalur 2. Ya, jalur 2 itu dari berhadapan, dulunya itu Bank Mandiri Syariah, sekarang diganti Bank BSI Syariah. Pojokan sama Bank Muamalat Metro. Kalau yang lainnya itu sesuai dengan domisili masing-masing sih. Kalau di Lampung Timur pasti ya di dekat Lampung Timur, di Bandar Lampung juga ada. Tapi kalau di Pekalongan gitu, khususnya daerah kita di Metro aja yang lebih dekat. Ya sih mbak, udah gitu aja. Nah, makasih ya mbak atas waktunya. Sama-sama. Semoga bermanfaat.